Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Rahimudiyah Suti, NIM 2005520033. Saya Nur Aziza Waliantas Hasiyah, NIM 2005520037. Saya Vera Yolanda dengan NIM 2005520054. Dan saya Riris Indah Ramawati dengan NIM 2005520058. Saya Novian Graini dengan NIM 2005520073. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang makalah Multivariate Time Series Forecasting with LSTM. Tenaga kincir angin. Tenaga angin adalah pembangkitan listrik dari angin. Tenaga angin memanen aliran energi primer atmosfer yang dihasilkan dari pemanasan permukaan bumi yang tidak merata oleh matahari. Oleh karena itu, tenaga angin adalah cara tidak langsung untuk memanfaatkan energi matahari. Tenaga angin diubah menjadi energi listrik oleh turbin angin. Beberapa faktor yang berbeda mempengaruhi potensi sumber daya angin di suatu daerah. 3 faktor utama yang mempengaruhi output daya adalah kecepatan angin, kepadatan udara, dan radius baling-baling. Turbin angin harus berada di daerah dengan banyak angin secara teratur, yang lebih penting daripada angin kencang sekali. Turbin dirancang untuk beroperasi dalam kisaran kecepatan angin tertentu. Batas-batas dari rentang tersebut dikenal sebagai kecepatan cut-in dan kecepatan cut-out. Kecepatan angin sangat menentukan jumlah listrik yang dihasilkan oleh turbin. Kecepatan angin yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak daya karena angin yang lebih kuat memungkinkan baling-baling berputar lebih cepat. Rotasi yang lebih cepat berarti lebih banyak daya mekanik dan lebih banyak daya listrik dari generator. Turbin angin dirancang untuk memaksimalkan radius bilah rotor untuk memaksimalkan output daya. Bilah yang lebih besar memungkinkan turbin menangkap lebih banyak energi kinetik angin dengan menggerakkan lebih banyak udara melalui rotor. Namun, bilah yang lebih besar membutuhkan lebih banyak ruang dan kecepatan angin yang lebih tinggi untuk beroperasi. Sebagai aturan umum, turbin diberi jarak 4 kali diameter rotor. Jarak ini diperlukan untuk menghindari gangguan antar turbin yang mengurangi output daya. Tentang kecepatan turbin, yang pertama, kecepatan cut-in adalah titik di mana turbin angin mampu menghasilkan daya antara kecepatan cut-in dan kecepatan pengenal, di mana output maksimum tercapai. Output daya akan meningkat secara kubik dengan kecepatan angin. Sebagai contoh, jika kecepatan angin 2 kali lipat, output daya akan meningkat 8 kali lipat. Hubungan kubik inilah yang membuat kecepatan angin menjadi faktor penting untuk tenaga angin. Ketergantungan kubik ini tidak terputus pada kecepatan angin terukur. Yang kedua, kecepatan cut-out adalah titik di mana turbin harus dimatikan untuk menghindari kerusakan pada peralatan. Kecepatan cut-in dan cut-out terkait dengan desain dan ukuran turbin dan diputuskan sebelum konstruksi. Output daya terkait dengan kepadatan udara lokal yang merupakan fungsi dari ketinggian, tekanan, dan suhu. Udara yang padat memberikan lebih banyak tekanan pada rotor dan menghasilkan output daya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada LSTM atau Long Short Term Memory Network. LSTM adalah salah satu jenis arsitektur RNN yang dikenalkan pertama kali oleh Richter dan Schmidt-Burt pada tahun 1997. Hal yang membedakan LSTM dengan RNN biasa adalah LSTM mampu mempelajari informasi mana yang harus dibuang dan informasi mana yang harus tetap disimpan dalam memori sel. Kemampuan LSTM tersebut didapat dari struktur neuron LSTM yang berbeda dengan neuron RNN biasa. Setiap neuron LSTM berfungsi untuk menyimpan informasi, sedangkan gate units berfungsi untuk mengatur informasi. Memori sel pada LSTM menyimpan informasi yang nantinya dapat diikutkan pada neuron selanjutnya, dan gate units mengatur bagian-bagian dari memori sel yang harus diikutkan dan dibuang. Berikut ini gambar dari neuron LSTM. Proses LSTM. Terdapat 4 proses yang umum pada setiap neuron. Berikut ini adalah cara dari setiap proses di neuron LSTM.
Proses yang pertama adalah menyaring informasi yang harus dibuang, forget get, yang merupakan fungsi sigmoid dan dilambangkan dengan ft. Akan dibaca nilai h, t-1 dan xt, yang menghasilkan nilai 0 atau 1 untuk setiap elemen dalam ct1. Nilai 0 menunjukkan bahwa elemen atau informasi harus dibuang. Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan bahwa elemen informasi harus tetap disimpan. Pada proses selanjutnya, terdapat input get dan tan. Input get juga merupakan fungsi sigmoid. Input get atau IT merupakan informasi mana yang akan diperbarui dan fungsi tan yang akan membuat vektor baru yaitu ct. Proses selanjutnya memperbarui memori sel dari ct-1 menjadi ct. Untuk mendapatkan ct, ft harus dikalikan dengan ct-1 dan it harus dikalikan dengan ct. Kemudian hasil dari kedua operasi perkalian tersebut dijumlahkan. Proses terakhir adalah menentukan output. Pada proses ini, fungsi sigmoid output get OT akan dijalankan untuk mendapatkan bagian dari memori sel yang akan menjadi output, dan tan akan diproses CT untuk mendapatkan nilai antara 1 dan -1. Sehingga untuk menentukan output, hasil dari output get dan tan dikalikan. Berikut ini penggambaran dari proses LSTM. Yang pertama, forget get, yang kedua input get, selanjutnya yang ketiga memory cell, dan yang terakhir output. Selanjutnya metode penelitian. Kelompok kami menggunakan beberapa tahap dalam penelitian. Tahap pertama dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah terkait potensi kecepatan kincir angin yang bisa dialami kategori siapa saja. Tahap kedua merupakan studi literatur sebagai pengumpulan informasi yang terkait dengan penyusunan makalah. Pengumpulan informasi yang menunjang penelitian ini berupa jurnal, buku, referensi, dan sumber-sumber terpercaya yang lainnya. Diskusi dan konsultasi tak luput dari metode penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini. Diskusi dan tahap pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan data dari Kaggle tentang kecepatan kincir angin multivariate time series forecasting with LTSM, merupakan situs atau platform yang resmi untuk mengadakan analisis di bidang data science, di mana situs ini merupakan sumber pembelajaran dari sains secara praktik. Proses pengolahan data mencakup beberapa langkah, dimulai dari dataset, processing, membagi kedua data ke dalam data training dan data testing, proses model fit atau classification, predict atau apply model, dan result. Proses pengolahan data yang dilakukan akan menghasilkan sebuah hasil yang akan dibahas dan menghasilkan sebuah kesimpulan dalam proses penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, dataset. Yang selanjutnya, atribut dataset seperti gambar berikut. Importing library. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data yang akan digunakan adalah date dan find speed. Seperti sebelumnya, dataset mulai digunakan. Kami memastikan terlebih dahulu data kecepatan angin yang akan digunakan sudah continue dan melihat describe-nya seperti gambar di atas. Seperti yang bisa terlihat hasil dari dataset berikut. Visualization time series plot oleh Angina sebagai berikut. Korelasi antar fitur sebagai berikut. Box plot dari wind sebagai berikut. Box plot dari rain sebagai berikut. Box plot dari max temperatur sebagai berikut. Kemudian box plot dari minimum temperatur sebagai berikut.
Berikut ini adalah box plot minimum gas temperatur sebagai berikut. Yang kedua, terdapat box plot dari first indicator value sebagai berikut. Lalu box plot dari second indicator value sebagai berikut. Box plot dari third indicator value sebagai berikut. Kemudian hasil dari box plot indicator value seperti ini. Dan ini adalah lanjutan dari hasil box plot indicator value. Selanjutnya ada feature engineering dengan mengganti none with null sebagai berikut. Kemudian menskalakan nilai sebagai berikut. Lalu mengubah seri menjadi sampel. Kemudian akan membuat sebuah fungsi yang akan menggunakan pendekatan jendela geser untuk mengubah rangkaian kita menjadi sampel input observasi masa lalu dan output observasi masa depan untuk menggunakan algoritma pembelajaran terawasi. Untuk kasus ini, mari kita asumsikan bahwa dengan pengamatan 10 hari terakhir, kita perlu meramalkan pengamatan 5 hari berikutnya. Selanjutnya, mengubah data kereta dan uji menjadi sampel menggunakan fungsi split series. Lalu ini modeling dari ID, yaitu squash to sequence, model dengan satu lapisan encoder dan satu lapisan decoder. Selanjutnya ada modeling E2D2 sequence to sequence model dengan 2 layer encoder dan 2 layer decoder. Training the model seperti berikut ini. Insert scaling of the predicted value sebagai berikut ini. Kemudian ini adalah kode dari checking error. Berikut ini hasil dari checking error. Selanjutnya masih dari hasil checking error. Kesimpulan yang didapat dari hasil perancangan ini adalah LSTM dapat memprediksi kecepatan angin di suatu wilayah untuk suatu hari ke depan dengan data time series dan jarak yang telah ditentukan. Pemilihan data sangat penting untuk menunjang kesuksesan dalam melakukan prediksi ini. Itulah sebabnya mengapa data harus dicek terlebih dahulu apakah data kontinu atau tidak. Keputusan untuk mengubah data menjadi stationary atau tidak juga dapat menghasilkan tingkat ketepatan prediksi. Pemberian nilai pada neuron pada LSTM juga dapat mempengaruhi hasil. Dari percobaan yang dilakukan, penggunaan neuron dapat disesuaikan dengan banyaknya data. Sebelumnya, neuron yang kami gunakan hanya ada 4 dan sudah menghasilkan prediksi yang baik. Tetapi, ketika kami mengubah neuron menjadi 50, hasil prediksi yang didapatkan jauh lebih baik lagi. Dengan dikembangkannya model untuk memprediksi kecepatan angin ini, dengan dikonversikan menjadi power akan sangat berguna untuk dapat menentukan suatu wilayah tersebut adalah wilayah yang tepat atau tidak untuk penempatan kincir angin dan berapa peluang energi yang mungkin dihasilkan. Prediksi seperti ini dapat berguna jika seseorang yang memiliki rumah dan banyaknya angin di wilayahnya untuk menentukan pilihan. Bahkan jika pemerintah atau instansi lain ingin membangun PLTB di suatu wilayah, rancangan ini dapat membantu merekomendasikan wilayah dan sistem yang tepat dengan prediksi angin yang berada di wilayah tersebut berdasarkan kestabilannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.